warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 kelas Indralaya akan mempresentasikan materi terkait sistem ekonomi. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Mayang Nabila Permatasari dan rekan-rekan saya Dwi Novianti Afdila, Syehni Nur Safitri, Sakila Aprilia, Rahmi Dwi Yulianti, Uswatun Hasana, Ulfa Nur Anggraini, Felinda Utami, dan Winda Lestari. Nah, langsung saja kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem ekonomi, yaitu pengertian sistem ekonomi, klasifikasi sistem ekonomi, dan contoh penerapannya di berbagai negara. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pengertian sistem ekonomi. Nah, ada yang tahu itu apa sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah suatu perpaduan aturan-aturan ataupun cara-cara yang menjadi satu kesatuan yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu perekonomian. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem perekonomian adalah suatu sistem yang dipakai oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, layanan, ataupun barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun lembaga dalam negara tersebut, seperti pemerintahan. Yang membedakan sistem perekonomian satu dengan sistem perekonomian yang lainnya adalah cara mereka mengatur faktor produksinya. Ada yang sepenuhnya dengan individu ataupun melalui pemerintah. Nah, di sini kita akan membahas tentang elemen-elemen yang terdapat dalam sistem perekonomian. Yang pertama itu ada unit-unit ekonomi, yang kedua itu ada pelaku ekonomi, dan yang ketiga ada faktor pendukung. Nah, yang termasuk dalam unit-unit ekonomi ini seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang terkait dalam perekonomian. Yang kedua itu ada unit-unit pelaku ekonomi, termasuk konsumen, produsen, investor, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adanya pengaruh tentang sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya kapitalis, dan sumber daya teknologi. Selanjutnya di sini ada tujuan dan fungsi dari sistem ekonomi. Nah, tujuan yang pertama untuk menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana suatu produk serta jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. Yang kedua, mengalokasikan produk nasional bruto untuk dikonsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, dan investasi. Yang ketiga, mendistribusikan pendapatan nasional di antara anggota masyarakat, ialah sebagai upah atau gaji keuntungan, perusahaan, bunga, serta sewa. Nah, yang keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Selanjutnya ada fungsi dari sistem ekonomi. Yang pertama, untuk mendorong perusahaan atau penyedia untuk berproduksi. Yang kedua, mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir, menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi politik yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan secara individu tanpa gangguan dari kerajaan. Dengan kata lain, kapitalisme adalah suatu sistem atau ajaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan uang atau modal. Adam Smith mengemukakan 5 prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis. Pertama, pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batasan tertentu. 2. Pengakuan hak pribadi dengan melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. 3. Pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. 4. Kebebasan dalam berkompetisi. Dan yang terakhir adalah pengakuan hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar. Selanjutnya, kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis. Pertama, kelangkaan yang terjadi karena adanya benturan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan barang-barang ekonomi yang tersedianya terbatas. Selanjutnya,
nilai atau value barang yang dikategorikan nilai barang dan nilai jasa, yakni nilai tukar atau exchange value dan nilai guna atau utility value. Dan yang terakhir adalah peranan harga dalam sistem ekonomi yang terdiri dari peranan harga dalam sistem produksi, konsumsi, dan distribusi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Nah, yang pertama kelebihannya adalah tanpa adanya campur tangan pemerintah sehingga konsumen dan produsen memiliki kebebasan dalam menentukan sendiri apa saja kepentingan dalam perekonomian. Nah, yang kedua, tanpa adanya campur tangan pemerintah, beban pemerintah dalam mengurus negara lebih sedikit karena pemerintah dapat lebih fokus ketimbang ikut campur mengenai ekonomi. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, akan terjadi kesenjangan di masyarakat, bahwa yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Yang kedua, para pekerja akan kurang diminati lagi oleh perusahaan karena telah bebasnya penggunaan teknologi yang canggih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi sosialis beserta prinsip dasarnya. Yang mana sistem ekonomi sosialis ini merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di suatu negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian suatu masyarakat. Sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama dengan filosofi ekonomi sosialis, yaitu mendapatkan kesejahteraan. Perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada saat itu kaum kapitalis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Dalam masyarakat sosialis, yang menonjol itu adalah rasa kebersamaan atau kolektivisme. Salah satu bentuk kolektivisme yaitu komunisme. Nah, komunisme ini dapat dikatakan sebagai bentuk sistem yang paling ekstrim di antara golongan sosialis. Mengapa demikian? Karena untuk mencapai masyarakat komunis yang dicita-citakan, maka diperoleh melalui suatu revolusi. Baiklah, selanjutnya prinsip dasar sistem ekonomi sosialis. Di sini terdapat 3 prinsip. Yang pertama yaitu kepemilikan harta oleh negara, yang kedua kesamaan ekonomi, dan yang ketiga yaitu disiplin politik. Baiklah, yang pertama yaitu kepemilikan harta oleh negara. Nah, dalam sistem ekonomi sosialis ini, seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi, apalagi bertindak atas kemauan pribadi. Di dalam sistem ini, tidak ada yang namanya hak milik pribadi, di mana hal ini sangat berbeda dengan sistem kapitalis atau liberalis yang memberikan hak sepenuhnya kepada perorangan untuk memiliki atau menikmati sumber-sumber produksi. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Untuk mencapai tujuan kesamaan ekonomi, seluruh urusan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Baiklah, prinsip yang terakhir yaitu disiplin politik. Untuk mencapai tujuan kesamaan ekonomi, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Aturan yang diperlakukan sangat ketat agar lebih efektif dalam melakukan praktek sosialisme. Hal ini yang menunjukkan tanpa adanya upaya yang lebih ketat dalam mengatur kehidupan rakyat, maka keberlangsungan sistem sosialis ini tidak akan berlaku secara ideal sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pencetusnya. Maka dari itu, perlu diadakannya disiplin politik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait sistem ekonomi sosialis, yaitu kelebihan serta kelemahan dari sistem ini. Nah, kelebihan dari sistem ini yaitu pendistribusian kekayaan didasarkan pada prinsip sama rasa sama rata, sehingga tidak ada kesenjangan di antara masyarakat. Yang kedua yaitu masyarakat dan buruh sangat diperhatikan karena perusahaan tidak bisa sewenangnya menggantikan peran manusia di tengah teknologi yang canggih. Yang ketiga yaitu pemerintah ikut campur di dalam kegiatan ekonomi. Jadi pemerintah tahu
kebijakan apa yang cocok untuk mensejahterakan masyarakat. Yang keempat yaitu disediakannya kebutuhan pokok setiap warga negara seperti makanan, minuman, kemudahan fasilitas dan kesehatan, serta tempat tinggal. Nah, kelemahan dari sistem ini yang pertama, orang yang memiliki kreativitas terhalang untuk memperoleh keuntungan penjualan dari produk yang dihasilkan lebih dari orang yang tidak memiliki kreativitas, karena nilai pasar di sini adalah sama rata dan tidak ada kebebasan. Yang kedua yaitu perusahaan menjadi sangat sulit berkembang karena mendapatkan keuntungan lebih bisa saja, tetapi didapatkan bila menggunakan teknologi yang canggih. Ketiga yaitu tawar-menawar sangat sulit dilakukan oleh individu karena terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadinya. Itulah kelebihan serta kelemahan dari sistem ekonomi sosialis. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi liberal. Dalam sistem ini, kekuasaan dan kebebasan berjalan secara bersamaan walau dalam taraf yang berbeda. Maksudnya ialah ada yang sistem sosialisnya lebih dominan dibandingkan dengan sistem liberalisnya, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi ini yang pertama adalah membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan para pelaku ekonomi berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, membuat kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan yang terakhir, secara langsung dapat menjalankan kegiatan ekonomi sehingga dapat menguntungkan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi campuran merupakan gabungan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang kedua, barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan berupa kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan membantu serta mengawasi kegiatan swasta. Yang keempat, pemerintah akan memberikan kebebasan kepada pihak swasta dalam kegiatan ekonomi, namun tetap dengan memberikan batasan dan intervensi jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang kelima, persaingan di pasar tetap akan terjadi, namun dalam batasan yang wajar dan bersih karena pemerintah ikut dalam mengawasi. Yang keenam, mekanisme pasar dapat menentukan berbagai jenis, contohnya jumlah barang yang diproduksi dan juga harga jual barang tersebut. Yang ketujuh, pemerintah berhak mengelola dan mengatur seluruh sumber daya yang penting yang menyangkut dengan kepentingan hidup orang banyak. Yang kedelapan, pihak pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama dalam hal perekonomian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi campuran mengadopsi dan menggabungkan dua sistem ekonomi yang berbeda, sehingga dari kedua sistem ini dapat dipadukan kelebihannya. Yang kedua, sistem ekonomi campuran di mana pemerintah dapat mengendalikan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau sekelompok swasta, dan juga untuk melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib, serta membantu golongan ekonomi lemah. Yang ketiga, dalam sistem ekonomi campuran diberi kebebasan, namun dibatasi oleh prinsip untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum. Yang keempat,
Sistem ekonomi campuran dapat meminimalisir adanya kerugian dari mekanisme ekonomi pasar. Peran pemerintah yang besar ini memungkinkan terjadinya mobilisasi yang cepat ke daerah-daerah yang diprioritaskan. Yang kelima, perkembangan ekonomi akan cenderung bergerak lebih cepat karena adanya persaingan bebas yang selanjutnya akan menciptakan banyaknya variasi produk yang muncul di pasaran dengan detail produk yang beragam. Berikutnya, kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, jika tingkat kebebasan yang terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar, hal ini akan membuat produsen yang kurang kompetitif akan semakin tertinggal jauh. Yang kedua, perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah pun bisa menyebabkan masalah. Contohnya, industri yang bergerak di bidang pertahanan akan memiliki sifat monopolistik. Yang ketiga, pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pihak pemerintah. Yang keempat, pertumbuhan laju ekonomi cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. Yang kelima, meskipun pihak pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi yang terjadi di dalamnya seperti inflasi, pengangguran, ataupun resesi ekonomi tidak bisa dihindari. Selanjutnya, saya akan membahas contoh penerapan sistem ekonomi di berbagai negara yang ada di dunia. Yang pertama, Korea Utara. Korea Utara menganut sistem ekonomi terpusat atau komando sejak diduduki oleh Uni Soviet pada tahun 1945. Akan tetapi, semenjak Uni Soviet mengalami keruntuhan, sistem perekonomian di Korea Utara menjadi tumbang dan belum pulih sepenuhnya, sehingga memberikan dampak hebat pada masyarakat atau rakyat di Korea Utara mengalami kelaparan dan menewaskan hingga jutaan jiwa. Kemudian, setelah beberapa tahun, sistem ekonomi Korea Utara sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah. Dan hampir seluruh kehidupan di Korea Utara dilaksanakan oleh perusahaan milik negara semacam BUMN yang pekerjanya berasal dari rakyat Korea Utara itu sendiri sebagai pegawai negeri. Penerapan sistem ekonomi terpusat ini membuat rakyat Korea Utara bergantung kepada pemerintah, terutama terkait masalah makanan, minuman, pendidikan, kesehatan, hingga tempat tinggal. Sedangkan keuangan Korea Utara justru difokuskan untuk pembiayaan teknologi nuklir dan bom hidrogen. Karena hal inilah, banyak negara-negara yang melakukan embargo terhadap Korea Utara, sehingga membuat Korea Utara cukup kesulitan untuk melakukan perdagangan luar negeri. Selanjutnya ada negara Cina yang menganut sistem ekonomi terpusat atau komando di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Cina meniru Uni Soviet dengan Partai Komunis sebagai partai tunggal negara dan sistem sosialis sebagai dasar ekonomi. Melalui sebuah kebijakan yang disebut sosialisme pasar, Deng Xiaoping menetapkan status kaya sebagai hak sosialis, sedangkan kemiskinan bukan bagian dari kaum sosialis. Perubahan pandangan tersebut menjadi tahap penting atas kesuksesan atau keberhasilan ekonomi Cina pada saat ini. Seiring dengan perkembangan negara, Cina telah memperbolehkan pihak swasta untuk melakukan apapun guna memenuhi kebutuhan serta mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, asal tidak melanggar kekuasaan pemerintah dan mengganggu kepentingan umum. Meskipun demikian, pemerintahlah yang menjadi penguasa dalam perekonomian Cina. Adapun bentuk-bentuk kekuasaan pemerintah terletak pada sistem perbankan, kebijakan fiskal, sektor perdagangan, dan pengendalian devisa. Penerapan ekonomi di negara Kuba. Kuba melakukan perencanaan ekonomi secara terpusat sehingga produksi dan distribusi pangan menjadi terorganisir dengan baik. Panen bahan makanan pun terus meningkat sehingga ketersediaan pangan pulih hingga tingkat memadai. Saat ini, Kuba memiliki kedaulatan sistem pangan paling kokoh
di dalam sejarahnya. Nah, penduduk Kuba pun menerapkan sistem rumah terbuka di mana setiap keluarga memiliki lahan agar dapat menanam bahan baku makanan yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya itu Amerika, di mana Amerika ini adalah salah satu contoh negara yang menganut sistem ekonomi liberal. Nah, untuk kegiatan ekonomi di Amerika Serikat lebih didominasi oleh peran dari sektor swasta. Peran dari sektor pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat terbatas, namun tetap ada. Nah, yang selanjutnya itu sistem ekonomi liberal masih membutuhkan peran pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.